Hai, halo sahabat frekuensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Besar harapan kami bahwa Anda dalam keadaan yang sehat dan selalu berkelimpahan dengan rezeki yang baik. Jangan lupa juga untuk selalu menebarkan aura-aura positif di sekitar Anda. Salah satunya adalah dengan memberikan senyum yang ikhlas. Nah, di kesempatan kali ini obrolan ringan tapi berisi yang sering diinformasikan kepada Anda ini adalah Ori. Di kesempatan sekarang hadir lagi untuk menemani Anda. Saya Ratna Kurniawati sampai beberapa menit ke depan. Dan untuk edisi kali ini saya ditemani oleh Ketua Tim Monitoring Evaluasi Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Perangkat Telekomunikasi, Mas Irnawansyah. Halo Mbak. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mbak. Baik ya. Semangat pagi. Pagi. Wih, semangat banget. Dan untuk di kesempatan sekarang ini Mas Irnawansyah, kita akan deep dive dengan topik kita, yakni tugas observasi dan monitoring. Baik, Mbak. Jadi boleh dong diinformasiin ke kita semua sekaligus juga untuk sahabat frekuensi. Seperti apa sih observasi monitoring itu Mas Irnawansyah, dan di sana itu ngapain aja? Baik Mbak Ratna, terima kasih. Sebelum ke situ ya Mbak Ratna ya. Jadi kami sampaikan bahwasanya peran utama Lokal Monitor Spektrum Frekuensi Radio Gorontalo ini adalah pelayanan monitoring, pengukuran, inspeksi, kemudian selanjutnya ada penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio guna mendukung ketersediaan layanan penggunaan telekomunikasi yang berkualitas dan juga bermanfaat ekonomis untuk masyarakat. Nah, selanjutnya untuk okupansi sendiri ya. Okupansi ini adalah untuk mengetahui tingkat kepadatan frekuensi pada suatu tempat untuk kurun waktu tertentu. Nah, di tahun 2024 ini kami ditugaskan melakukan okupansi terhadap 15 pita subservice. Di antaranya ada broadcast. Situ ada TV dan radio di broadcast itu kan. Kemudian selanjutnya ada pita subservice penerbangan, kemudian mara bahaya, kemudian selanjutnya yang paling banyak ada di pita seluler. Ada banyak lagi sampai 15 pita seluler Mbak Wi. Nah, di lapangan ini kami melakukan pengambilan data pada titik lokasi yang terpadat penduduknya. Di situ kami melakukan pengambilan data sebanyak 2 jam 10 menit. Ya. Kemudian selanjutnya melakukan pengolahan data dan selanjutnya melakukan identifikasi. Nah, setelah itu hasilnya nanti akan terpotret bahwasanya di tempat tersebut mana yang paling banyak pengguna frekuensinya. Ya, dari ke-15 pita frekuensi tadi. Nah, setelah identifikasi juga nanti hasilnya akan terpotret bahwasanya mana pengguna frekuensi yang sudah memiliki izin stasiun radio dan juga mana pengguna frekuensi yang belum memiliki izin stasiun radio. Langsung ketahuan pada saat itu ya. Setelah identifikasinya. Oke. Jadi itu yang dilakukan untuk observasi dan monitoring. Ribet nggak sih Mas? Lumayan, karena nanti ketika di lapangan itu kan ketika kami sudah sampai di titik yang tadi saya sebutkan, nanti kami akan setting antena yang sesuai dengan pita frekuensi yang akan kita pantau kan seperti itu. Kemudian selanjutnya kita melakukan pengambilan data dengan men-setting di perangkatnya. Punya tantangan-tantangan tersendiri nggak sih Mas? Tantangannya ada tentunya. Setiap pekerjaan ada tantangan, dan di kami itu sebenarnya kadang tantangannya adalah kadang ketika kami di tempat tersebut hujan misalnya. Hujan. Kemudian cuaca panas kan seperti itu. Jadi ketika hujan kita harus tetap memasang antena gitu kan. Main hujan-hujan lah, gak apa-apa sedikit-sedikit. Basah dong ya? Iya basah. Gak takut sakit nantinya tuh Mas? Enggak ya, karena memang strong. Monitor Gorontalo kan strong, reliable, resilient. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ori, obrolan ringan tapi berisi. Pakai HP boleh, microwave boleh, tapi yang paling penting ada Easy. Pakai HP boleh, STB boleh, tapi harus ada sertifikat. Sabar dulu, nanti dulu, kalau sudah lengkap one day service. Jangan pakai dulu, jangan niat dulu, ingat B2SP. Anda masih bersama dengan Ori, obrolan ringan
tapi berisi Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Gorontalo. Kita membicarakan deep dive ini mengenai tugas observasi dan monitoring. Dan saya masih bersama dengan Mas Irnawansyah. Gini loh Mas, saya jadi teringat dengan salah satu buku dari seorang motivator kenamaan yang bernama Simon Sinek. Judul bukunya adalah Start with Why. Nah, kalau misalnya dikait-kaitkan dengan konteks observasi dan monitoring ini Mas ya, itu why-nya di mana untuk Loka Monitor sendiri? Apakah kemudian ikut terlibat dalam event-event penting yang ada di Gorontalo Mas? Baik Mbak, terima kasih. Jadi Grand Why-nya ya? Iya, jadi seperti di awal yang saya sebutkan tadi bahwa keberadaan kami untuk mendukung tersedianya layanan komunikasi telekomunikasi yang berkualitas dan bermanfaat ekonomis untuk masyarakat. Jadi kami juga selalu ikut dalam keadaan event-event penting ya, seperti yang tadi. Jadi contoh misalnya ada tamu kenegaraan tuh, misalnya ada presiden, kemudian wakil presiden, ada menteri misalnya. Jadi kami juga turut serta. Seperti ada kegiatan event penting yang baru-baru ini terlaksana apa ya? Iya, tanggal 14 Februari kemarin ya Mas Irnawansyah ya, pemilu Mas. Pemilu Indonesia tahun 2024. Nah, jadi pada pemilu Indonesia tahun 2024 ini, baik itu anggota DPRD, kabupaten kota, kemudian pemilihan anggota DPRD provinsi, kemudian yang untuk pusat, ada juga untuk pemilihan capres dan cawapres ya. Kami juga hadir untuk apa? Untuk memastikan frekuensi aman dan lancar sehingga sahabat frekuensi bisa nyaman nonton quick count di platform mana saja, di televisi, kemudian selanjutnya di live YouTube. Mbak nonton enggak? Iya, pasti Mas. Ya, di live YouTube kan ada. Kemudian ada di live Instagram, kemudian ada radio streaming dan juga pada channel-channel lainnya tanpa ada gangguan sama sekali. Begitu ya. Jadi memang benar-benar bisa dikatakan bahwa observasi monitoring ini selalu dilakukan secara kontinu, jadi bukan cuman pada saat event-event penting saja, tapi memang selalu berkelanjutan, begitu ya Mas ya? Seperti yang di awal saya katakan bahwasanya nanti setelah Obsmon ini kan ada hasilnya tuh. Nah hasilnya itu untuk memastikan bahwasanya pengguna frekuensi di lokasi tersebut yang kita lakukan pemantauan, apa mereka sudah punya izin atau mereka belum punya izin. Oke, baik, terakhir ini Mas dari obrolan kita untuk kesempatan sekarang, closing statementnya untuk tugas observasi dan monitoring ini Mas. Baik, untuk sahabat-sahabat frekuensi, mari kita gunakan spektrum frekuensi radio dengan bijak dan mewujudkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang benar dan bermakna sesuai dengan slogan komunikasi lancar, informasi benar. Itu aja Bang. Oke, baik, terima kasih untuk Anda semua sahabat frekuensi yang sudah menyaksikan Ori obrolan ringan tapi berisi untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi Mas Irnawansyah, terima kasih banyak sudah hadir di ruang podcast Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Gorontalo. Selamat melanjutkan aktivitasnya, tetap sehat. Dan saya Ratna Kurniawati mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi.